warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya siang ini? Masih semangat? Semangat, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau masih semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, di sini hadir semua enggak? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Di minggu lalu kita bahas materi tentang apa? Itu, Bu, menghindari akhlak tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Ya, dan untuk kegiatan pelajaran hari ini kita membahas tentang menghindari akhlak tercela, zalim, dan diskriminasi. Sebelumnya di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi di mana siswa nanti dapat menjelaskan apa sih itu zalim dan diskriminasi. Kemudian yang kedua dapat menyebutkan ciri-ciri dari zalim dan diskriminasi. Yang ketiga dapat menerangkan bahaya dari zalim dan diskriminasi. Kemudian yang keempat dapat mengemukakan cara menghindari zalim dan diskriminasi. Kita langsung saja masuk ke materi. Di situ coba kalian amati gambar ya yang ada di buku paketnya. Kemudian nanti Ibu kasih 5 menit untuk mengamati gambarnya, dan salah satu di antara kalian silakan boleh mengemukakan hasil pengamatannya. Ya, siapa yang mau membacakan hasil pengamatannya? Saya, Bu. Ya, Unik. Dari hasil pengamatan saya ya, Bu, dari kedua gambar tersebut bisa menjadi contoh dari perbuatan zalim, Bu. Dari gambar tersebut ya, Bu, ya, bisa menjadi contoh dari perbuatan zalim karena di gambar pertama itu di mana seorang anak sudah belajar sungguh-sungguh tetapi malah teman lain itu mencontek hasil yang dikerjakan, Bu. Kemudian di gambar kedua di mana seorang berhasil merebut bola tetapi dengan tidak adilnya teman yang lain merebut bola dengan cara yang kasar, Bu. Iya, jadi dari contoh itu dapat disimpulkan sebenarnya apa sih pengertian zalim itu? Ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Belum. Tidak ada yang tahu. Oke, jadi zalim itu menurut bahasa itu adalah zalim atau ananiyah ya, bisa disebutnya seperti itu. Itu memiliki arti sewenang-wenang atau tidak adil. Nah, jadi dapat disimpulkan ya dari gambar tadi itu bahwasanya itu perbuatan yang tidak adil dan dilarang. Kemudian seorang yang beriman kepada Allah dan memegang teguh prinsip keadilan itu memiliki kesamaan derajat, tidak akan dia itu berbuat aniaya atau zalim tersebut. Sebab ia sadar bahwa kezaliman itu merupakan kegelapan yang akan menutup rapat hati orang yang melakukannya. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis, jauhilah dan takutlah kamu berbuat zalim, sebab sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian lebih tegasnya lagi Nabi Muhammad ini menyatakan haramnya berbuat zalim ini dan kita itu harus menjauhinya karena ini adalah perintah Allah dan tidak perlu ditakwilkan atau dipikir lagi karena memang ini sebuah larangan ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 46. Coba Sati boleh dibacakan ayatnya? Ibu saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihun falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidolamin bil ba'id. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Ya, jadi dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin Allah itu melakukan kezaliman atau aniaya kepada hambanya. Allah itu maha adil, maha bijaksana. Karena itu keadilan Allah itu harus diikuti juga oleh manusia dengan berlaku adil terhadap
orang lain. Jangan sekali-kali manusia itu berlaku zalim atau aniaya kepada yang lain karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada berapa sih perilaku zalim atau aniaya itu yang dapat dicontohkan itu? Ada ini Bu, 3. Ya, coba sebutkan. Yang pertama itu aniaya atau zalim terhadap diri sendiri, lalu yang kedua itu terhadap orang lain, dan yang ketiga itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbuatan zalim ini dapat terjadi pada diri kita sendiri, di mana misalnya kita sering melakukan perbuatan dosa seperti minum minuman keras, malas belajar, berzina, atau yang masih banyak lagi ya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 32, di situ yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Kemudian zalim terhadap orang lain itu misalnya seperti apa? Kayak merusak lingkungan, mengganggu ketenangan orang lain. Akmila, berbuat zalim kepada orang lain itu bisa dicontohkan seperti apa? Contohnya Bu, saya tuh ngejulitin Ambar Bu, dengan seperti kayak menyakiti hati dia, itu kan sama aja menzolimi Bu. Ya kan, zolim kan banyak contohnya di kehidupan sehari juga banyak. Salah satu zolim juga bentuknya seperti itu Bu, yang saya tahu Bu. Ya, jadi bisa seperti itu ya. Kemudian mengambil harta orang lain. Iya benar Bu. Seperti mencuri, menipu atau lain sebagainya, itu juga termasuk perbuatan zalim kepada orang lain. Kemudian Memfitnah juga Bu. ya, itu juga boleh. Dan kemudian yang ketiga, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala itu misalnya seperti apa, Sati? Ya, misalnya itu seperti kufur, bisa kufur nikmat, seperti ibu tidak bersyukur orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bisa seperti itu. Kemudian syirik. Syirik itu apa? Syirik itu Banyak menduakan Allah Bu, Iya. kayak menyembah Selain Allah. selain Allah. Kemudian tidak menaati perintahnya dan lain Iya. sebagainya juga ya. Kemudian akibat negatif dari perbuatan zalim, di mana akibatnya itu akan mendatangkan akibat buruk bagi kehidupan kita, baik pribadi maupun dalam masyarakat. Karena itu zalim atau aniaya adalah perbuatan yang harus kita hindari, karena dapat merusak persatuan dan persaudaraan, merusak tatanan hidup di masyarakat, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik, kemudian merugikan orang lain, menghilangkan pahala amal perbuatan. Orang yang zalim akan kekal di dalam neraka seperti diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 17, yang artinya maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya, demikianlah balasan untuk orang-orang yang zalim. Kemudian ada hikmah menghindari perbuatan zalim. Ada yang tahu nggak apa saja sih hikmah dari menghindari perbuatan zalim ini? Itu Bu, akan semakin damai. Ya, Iya, dan pasti dapat pahala juga. Iya. Terus habis itu kita juga dapat nilai positif dari masyarakat juga di sekitar kita. Iya benar, jadi bisa membuat persatuan dan persaudaraan ya lebih erat. Kemudian terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat, akan mendatangkan akhlak yang baik bagi diri kita ataupun orang lain, terciptanya kasih sayang antar sesama. Kemudian yang kedua kita membahas tentang diskriminasi. Apa sih itu diskriminasi? Belum tahu Bu. Belum tahu. Oke, jadi diskriminasi itu berarti perbedaan perlakuan terhadap sesama, misalnya antara warna kulit, golongan, suku, ekonomi, atau status sosial lainnya. Kemudian seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sikap diskriminatif. Kita sering mendengar sikap diskriminatif ini yang diterapkan dalam beberapa negara yang umumnya mengarah pada politik rasis, yaitu perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga berkulit warna. Perlakuan semacam ini tentu telah banyak memakan korban, bahkan mengarah pada perilaku yang tidak
manusiawi secara fisik. Oke, selanjutnya bentuk dan contoh perilaku diskriminasi. Perilaku diskriminasi dapat dilihat dari praktik kehidupan bermasyarakat. Misalnya, masih ada orang yang menganggap bahwa orang miskin sebagai sebuah kehinaan, keburukan rupa sebagai sebuah malapetaka. Kemudian, apa saja contoh-contoh dari diskriminasi itu sih? Ini Bu, Saya Bu, Ya. misalnya kayak seorang ibu itu memperlakukan anaknya semena-mena karena anaknya itu menyandang penyandang autis Bu, sementara anak-anak yang normal diperlakukannya dengan baik atau istimewa Bu, kayak gitu. Ya, coba Sati apa? ya ini kan yang lagi viral itu juga Bu, kan banyak tuh contohnya di negara Amerika itu. Jadi orang-orang yang berkulit putih itu merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang berkulit hitam, seperti itu Bu. Iya, coba Akmila, Nah, Bu, contoh dari diskriminasi itu apa? diskriminasi itu Bu seperti kita tuh kayak membeda-bedakan ras ya. Iya kan Bu, kayak misalnya kayak suku, contohnya suku Bu ya. Saya ini suku Sunda. Sedangkan dia tuh suku Lampung Bu. Terus dia tuh kayak mengolok-olok bahwa suku Lampung ini lebih baik dan lebih segala-galanya daripada saya punya suku Bu. Iya, itu tidak boleh seperti itu ya. Kita Ya, Bu. harus saling menghargai dan saling toleransi terhadap sesama. Kemudian bahaya diskriminasi itu dapat memunculkan ketidakadilan di masyarakat, kemudian mudah berlaku sombong. Jadi orang yang merasa lebih tinggi itu pasti akan sombong terhadap yang lainnya, kemudian merasa lebih baik dari yang lain. Diskriminatif ini akan membawa pelakunya masuk ke dalam neraka. Oke, kemudian cara menghindari diskriminasi ditinjau dari segi apapun, sikap diskriminatif ini tentu tidak bisa dibenarkan. Terlebih lagi ditinjau dari pandangan Islam ya, karena Islam merupakan agama yang universal dan menjadi rahmat bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis, kulit, suku, negara, dan marga ataupun golongan lainnya. Bahkan Islam menegaskan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu sama. Yang menentukan kemuliaan seseorang bukan jenis kelaminnya, suku, bangsa, atau status sosialnya, tetapi adalah takwanya yang tercermin dalam perilaku kesehariannya. Itu juga terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 juga dijelaskan ya di dalam surat itu. Kemudian akibat negatif yang dapat ditimbulkan sikap diskriminatif itu tentunya banyak ya. Maka dari itu kita harus menghindarinya, dan hikmah dari menghindari sikap diskriminasi ini tuh terciptanya keadilan di masyarakat ya, seperti orang-orang itu tidak akan menyombongkan dirinya ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian sudah paham semuanya? Insya Allah paham Bu. Insya Allah. Jadi tadi apa pengertian tentang zolim? Zolim adalah menyakiti hati sesama manusia. Ya, bisa begitu, tidak adil ya, atau sewenang-wenang terhadap orang lain. Kemudian kalau diskriminasi Diskriminasi itu seperti Bu kayak kita Membeda-bedakan, beda-bedakan iya. ras, suku, bahasa, warna kulit. bangsa. Pokoknya intinya kayak banding-bandingkan satu sama lain itu. ya oke. Untuk lebih agar kalian lebih paham lagi, di sini Ibu akan memberikan satu persatu soal ya kepada kalian, dan kalian jawab masing-masing. Oke, sudah menemukan jawabannya belum? Sudah Bu. Ya, siapa yang mau duluan? Saya, Jawab. Bu. Ya, Unik. Ya, di sini pertanyaannya sebutkan bahaya dari diskriminasi. Nah, bahayanya itu bisa jadi kita menjadi sombong Bu. Ya. Terus nanti terjadi perpecahan kayak gitu ya Bia. Terus Munculnya ketidakadilan di kayak munculnya di masyarakat, ketidakadilan di masyarakat gitu. Kemudian selanjutnya, Bu, ya Sati. di sini dapat pertanyaannya yang dalil tentang zalim terdapat dalam surat Al-Fusilat ayat 46 Bu. Benar. Yang terakhir, Akmila. Saya Bu,
Yaitu pertanyaannya, sebutkan contoh perilaku zolim aniaya apa saja. Yaitu yang pertama Bu, zolim terhadap orang lain ya Bu ya, seperti menyakiti hati orang lain, atau zolim terhadap diri sendiri seperti saya contohnya Bu ya. Saya tuh kurang akan tidur, jadi saya tuh terus begadang, tapi saya tuh begadangnya tuh tidak dalam hal yang bagus itu Bu. Itu saya menzalimi diri saya sendiri Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ya, jadi di sini kalian sudah tahu kan apa itu pengertian zolim, bahayanya, hikmahnya menghindari perbuatan zolim dan diskriminasi itu. Untuk tugas tambahannya, jangan lupa ya di minggu depan kalian kumpulkan tugas soal-soal yang ada di sini kalian kerjakan dan dikumpulkan di minggu depan. Ya Bu. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai Bu. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.